Ya, selamat siang. Saya Kleopas Haji Prakosa, NIM 2111078 akan mempresentasikan tugas dari komunikasi publik, yaitu dengan 7 cara mulai berkomunikasi kepada siapapun. Nah, selamat datang pada presentasi saya saat ini. Saya akan membahas bagaimana kita dapat berkomunikasi kepada siapapun, kepada orang asing, dan trik-trik supaya kita bisa nyaman berkomunikasi dengan orang yang tidak kita kenal bahkan. Jadi, bagaimana cara percakapan atau memulai percakapan atau komunikasi dengan siapapun? Yang pertama, kata pertama adalah pintu air. Komunikasi atau percakapan adalah pintu air dari banyak hal baru yang mungkin ada di dalamnya. Jadi kita tuh nggak perlu takut untuk bertanya. Jangan ngomong sama orang asing katanya kan. Tapi padahal setiap orang asing itu memiliki kesempatan baru, hal baru, pengalaman baru dapat menceritakan cerita yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Melihat seseorang yang menarik tapi nggak berani mulai percakapan, stuck nih di situ-situ aja, yaitu kita harus mulai, kita ngomong aja dengan kata pertama yang keluar dari mulut kita. Itu adalah pintu air dari percakapan. Seperti layaknya pintu air, ketika kita sudah mulai, dia akan ngalir terus, jalan terus. Kita harus percaya diri, terus nggak ada yang salah dari memulai percakapan. Hanya dari sekedar sapa hai kayak gitu aja, itu bisa mulai percakapan yang baik kalau kita punya antusiasme tinggi, terus energi yang positif dan senyum. Kemudian abaikan basa-basi. Yang kedua adalah abaikan basa-basi. Buatlah percakapan dengan orang lain itu berkesan. Jangan mengandalkan basa-basi. Mulai dengan sesuatu yang menarik. Bisa buat percakapan kita skip, kayak nanya apa kabar, baik, kesibukanmu apa, sama aja lah kayak biasanya. Terus misalnya gimana keadaan siapa apa gimana kayak gitu, yang basic banget itu di skip aja, langsung tanya, bilang. Jangan takut akan pertanyaan yang personal. Kita akan terkejut betapa dia akan banyak bercerita kalau kita bertanya sesuatu yang personal. Contoh misalnya nih, namanya siapa tadi itu, ketika dia menyebutkan nama lengkapnya, kita bisa bilang, wah, nama yang unik, orang tua kepikiran apa tuh waktu ngasih nama begitu, ada cerita nggak di balik namamu. Itu bisa jadi percakapan yang panjang untuk di awal. Terus ada juga misalnya, udah berapa lama nih tinggal di sini, atau asalnya dari mana kayak gitu, keluarganya tinggal di mana. Itu bisa bisa menaikkan kepercayaan diri kita untuk mulai ngobrol sama orang lain. Itu juga bisa mulai jadi cerita yang panjang, obrolan yang panjang dan obrolan yang baik, yang kita nggak tahu cerita di balik itu ada apa aja. Terus naik taksi nih, aku pernah nih naik taksi, tanya soal keluarganya, tanya asal aja tuh, kayak tadi, asalnya dari mana, keluarganya tinggal di mana. 20 menit perjalanan ngobrol sama drivernya, terus malah dia bisa bilang kayak gini, kamu adalah anak yang pas untuk menjadi pasangan buat anak gadisnya dia. Kan luar biasa, berawal dari halo, berakhir dengan tawaran pernikahan bahkan. Sekarang kita tahu betapa kuatnya komunikasi itu dan bagaimana tips-tipsnya untuk mulai. Trik yang ketiga adalah temukan kesamaan. Ketika Anda berhasil menemukan kesamaan dengan orang asing, Anda akan berada di perahu yang sama dengan dia. Cari kesamaan dari orang lain, mulai dari sana percakapan juga jadi lebih mudah, sama seperti pintu air tadi. Karena ketika berada di perahu yang sama itu, kita bisa mulai percakapan yang banyak. Kayak misalnya, wah, kita sama-sama suka klub bola Chelsea nih, bisa ngobrol mulai dari situ. Ternyata sudah sama-sama penggemar sepak bola, penggemar Liga Inggris, penggemar klub Chelsea, kayak gitu. Itu bisa jadi obrolan yang panjang juga untuk tahap perkenalan atau untuk mulai obrolan terhadap seorang strangers gitu, terhadap orang asing. Terus juga tips yang keempat adalah berikan pujian yang unik. Memuji seseorang bukanlah hal yang salah. Berikan pujian yang tulus dan berkesan. Orang gampang melupakan kamu.
tapi tidak dengan apa yang kamu perbuat, apa yang kamu buat mereka merasa bahagia atau mereka merasa sakit hati, itu pilihan kembali ke Anda. Tapi mereka kesan itu akan lebih tertinggal daripada sekedar nama. Berikan pujian yang baik terhadap seorang. Jauhi juga imun pujian. Ketika kamu ketemu model nih misalnya, kamu bilang dia cantik gitu, dia bisa dengar itu sudah ratusan kali. Bahkan ketika dia bersosial media yang mungkin followersnya bisa ribuan atau bahkan jutaan, dia bisa dengar itu ratusan ribu kali, ribuan kali. Itu bikin dia jadi biasa aja gitu. Cari yang unik, cari yang tulus gitu. Jadi kalau misal memang merasa dia cantik, bikin suatu kalimat yang lebih baik. Kayak misalnya, aku suka nih senyummu, senyum dari bibir, senyum dari mata, kemudian dahimu ikut bersenyum, dan pada akhirnya seluruh wajahmu bersenyum dan terlihat manis sekali. Itu salah satu contoh pujian yang unik lah, yang nggak biasa cuma sekedar ngomong kamu cantik kayak gitu. Terus yang kelima, tanyakan opini mereka. Setiap orang itu butuh validasi. Opini membuka gerbang percakapan secara dua arah. Contohnya, bagaimana kopi yang kamu suka, kapan terakhir kamu ke bioskop, terus gimana filmnya. Jadi jangan terlalu spesifik ke topik-topik yang bener kita mengerti. Misal kayak sama orang asing ngomong nih, gimana nilai bitcoinnya yang kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini, sedangkan dia mungkin ngerti bitcoin aja enggak. Atau kita ngobrol NFT, kalian ngerti banget nih soal NFT, itu bakal seperti menggurui dan orang uh, akan terkesan kayak apaan sih ini orang kayak gitu. Nah, bedanya kalau yang tadi di awal ada jangan basa-basi, kalau di sini nggak basa-basi tapi lebih ke hal-hal yang lumrah lah, hal-hal umum kayak gitu. Yang tadi kayak aku sebut, bagaimana kamu suka kopimu, terus kapan terakhir kamu kali ke bioskop, kayak gitu. Jangan ngobrol untuk membalas, tapi dengarkanlah opini mereka, ya dengar untuk mendengar gitu. Terus yang keenam, ada untuk mereka, ada dalam percakapan. Jangan abaikan lawan bicara, berikan perhatian terbaik saat berkomunikasi. Jadi jangan nih kalau lagi ngobrol sama orang juga kalian sibuk sendiri main HP, pasti kesel lah. Nggak usah lah sama stranger, sama teman sendiri, atau bahkan mungkin sama pasangan. Kalau kalian lagi ngobrol terus dia sibuk main HP, pasti nggak enak. Pilihannya rasanya jadi nggak enak gitu. Jadi ada untuk mereka, ada dalam percakapan itu. Kemudian yang ketujuh adalah nama, asal, dan peliharaan. Apa itu nama, asal, dan peliharaan? Ketika kalian mengingat seseorang itu, detail-detail kecil seperti dari mana asal mereka, atau nama belakang mereka, atau nama peliharaan mereka, hal-hal kecil seperti itu pastinya bisa membuat orang terkesan bahwa kalian memang baik adanya kayak gitu. Terus misal tanya nih nama, atau kalian ingat nama istrinya siapa, nama pacarnya siapa, asal jangan ketuker waktu ketemu orangnya gitu, bisa bahaya. Ya, itu aja yang dari saya seputar 7 cara bagaimana mulai berkomunikasi dengan orang lain. Sekian dan terima kasih.